Shalom, perkenalkan nama saya Nelson Edo. Saya dari kelas D11. Di sini saya akan menjelaskan tentang sakramen dan 7 sakramen. Sakramen merupakan sebuah tanda yang menyampaikan kasih dan rahmat Allah Bapa secara nyata. Hal ini terdapat pada Injil Yohanes bab 14 ayat 18 yang menyatakan pemenuhan janji Kristus bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Maka melalui sakramen Allah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk memberi makan dan menguatkan kita. Di dalam ajaran Gereja Katolik, kita mengenal 7 sakramen yang menjadi dasar kita sebagai orang Katolik. Sakramen yang pertama adalah sakramen pembaptisan, merupakan sakramen yang pertama kali kita terima sebelum sakramen-sakramen yang lain, serta sakramen yang mendasar dalam inisiasi Kristiani. Pada saat penerimaan sakramen baptis, kita diperciki air, kemudian diolesi minyak, serta diberi kain putih dan lilin bernyala. Semua itu merupakan lambang bahwa kita telah dibersihkan dari dosa asal dan siap menjadi terang bagi sesama. Dengan menerima sakramen baptis, kita telah diangkat menjadi anak Allah dan digabungkan dengan gereja yang menjadikan kita anggota tubuh Kristus, serta siap diutus untuk berbuat baik kepada semua orang. Sakramen yang kedua adalah sakramen penguatan atau sakramen krisma. Adalah sakramen kedua dalam inisiasi Kristiani. Allah Bapa memperkuat jiwa kita lewat sakramen penguatan atau sakramen krisma. Hal ini dapat dilihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 2 sampai 13 yang menceritakan bahwa setelah Yesus Kristus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul. Karena Roh Kudus inilah para rasul menjadi berani berbicara dan bersaksi di tengah banyak orang. Sakramen yang ketiga adalah sakramen Ekaristi. Sakramen yang ketiga dalam inisiasi Kristiani. Dengan sakramen ini, umat Katolik mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus, serta turut dalam pengorbanan dirinya. Ekaristi dipandang sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani, tindakan pengudusan yang paling istimewa oleh Allah terhadap umat beriman, dan tindakan penyembahan yang paling istimewa oleh umat beriman terhadap Allah, serta sebagai suatu titik saat umat beriman terhubung dengan liturgi di surga. Sakramen yang keempat adalah sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Ada sakramen penyembuhan rohani dari seorang yang telah dibaptis, yang terjauhkan dari Allah karena telah berbuat dosa. Di dalam sakramen ini, kita mengakukan dosa-dosa kita kepada imam, karena Yesus sendiri telah memberi kuasa kepada para imamnya untuk melepaskan umatnya dari dosa setelah kebangkitannya. Melalui sakramen tobat, kita menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa beserta rahmat-Nya yang dapat membantu kita untuk menolak godaan dosa di waktu yang akan datang, sehingga menjadikan hidup kita lebih damai. Sakramen yang kelima yaitu sakramen perkawinan atau sakramen pernikahan. Seperti sakramen imamat, adalah suatu sakramen yang mengkonversi penerimanya guna suatu misi khusus dalam pembangunan gereja, serta menganugerahkan rahmat demi perampungan misi tersebut. Sakramen ini dipandang menjadi suatu tanda cinta kasih yang menyatukan Kristus dengan gereja. Dengan sakramen ini, gereja menetapkan 2 orang menjadi pasangan dalam ikatan yang bersifat permanen atau eksklusif yang dimateraikan oleh Allah.
Sakramen yang keenam yaitu sakramen penabisan. Pada saat kita ke gereja dan mengikuti perayaan Ekaristi, maka yang dipersembahkan misa kudus adalah seorang imam. Para imam adalah orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus dengan menjalankan pendidikan seminar. Setelah mereka menyelesaikan tahapan pendidikan, maka mereka ditabiskan oleh uskup untuk menjadi seorang imam. Pada saat ditabiskan, mereka menerima sakramen imamat dengan mengucap janji untuk taat kepada pemimpin gereja, untuk hidup miskin dan selibat atau tidak menikah. Sakramen yang ketujuh yaitu sakramen pengurapan orang sakit adalah sakramen penyembuhan yang kedua. Dalam sakramen ini, seorang imam mengurapi sesakit dengan minyak yang khusus diberkati untuk upacara tersebut. Pengurapan orang sakit dapat dilakukan bagi setiap umat beriman. Sakramen pengurapan orang sakit bukan semata-mata untuk menyembuhkan orang dari sakit yang dideritanya, melainkan dengan menerima sakramen tersebut, orang yang sakit akan diberi kekuatan dan penghiburan supaya sanggup menjalankan penderitaannya seperti Yesus menderita di kayu salib. Sekian dari penjelasan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.